Bab 21. Cinta perjodohan suamiku. Di lain tempat, setelah kepergian Rian, Ayla masih memegang keningnya yang tadi dicium oleh Rian. Ya Tuhan, aku rasa, aku benar-benar sudah jatuh cinta kepada suamiku sendiri. Rian, aku harap ini adalah awal yang baik untuk pernikahan kita. Aku percaya jika suatu saat nanti kamu akan menerima diriku. Ucap Ayla di dalam hatinya, setelah melihat mobil mewah Rian hilang dari pandangannya, barulah Ayla kembali masuk ke dalam rumah, sambil tersenyum-senyum sendiri. Karena ini merupakan ciuman pertama dari seseorang yang dia cintai, karena sebelumnya Ayla memang belum pernah memiliki seorang kekasih. Ayla hanya dekat dengan sahabatnya saja, yaitu Vino yang berada di kota A. Setibanya di kamar, Ayla langsung berganti pakaian, karena tadi pagi Ayla sudah lebih dulu membersihkan dirinya sebelum menyiapkan roti bakar untuk sarapan mereka berdua. Begitu melihat penampilannya sendiri, Ayla tersenyum penuh arti, karena hari ini dia akan membuat perhitungan dengan kekasih dari suaminya. Perfect Ayla. Aku bukan wanita yang bisa kamu tindas, Bella Sanjaya. Aku ingin tahu apa yang ingin kamu lakukan kepadaku hari ini. Diam saja, atau sebaliknya akan mencari masalah baru lagi. Tadinya aku tidak mau berurusan denganmu. Namun setelah apa yang kamu lakukan kemarin, malah membuat aku merasa tertantang. Aku jadi penasaran sebetulnya. Apa yang membuat kamu ditakuti di kampus? Apa karena kamu kekasih dari Rian Erlangga? Atau karena kamu yang selalu menggunakan kekuasaan keluargamu? Kita lihat saja sampai mana kamu bisa bertahan dengan kesombonganmu itu. Ayla berbicara di depan pantulan dirinya sendiri. Flashback. Waktu Ayla berjalan melewati meja yang ditempati oleh Rian, Bella dan kedua sahabatnya, mata Rian langsung menoleh ke arah Ayla dan terus memperhatikan Ayla sampai ke ujung pintu yang mengarah ke toilet. Dan itu semua tak lepas dari pandangan Bella, karena waktu Ayla masih duduk di mejanya pun, Rian selalu mencuri-curi pandang ke arah Ayla, yang sedang bersenda gurau bersama Amel dan Riri. Jadi karena hal itulah Bella langsung mengibarkan bendera perang kepada Ayla, karena sudah merasa terancam dengan posisinya. Dan begitu melihat Ayla keluar dari arah toilet, Bella langsung sengaja pura-pura berdiri sambil kakinya disodorkan ke arah luar. Tapi sayangnya Ayla mengetahui semua pergerakan Bella, karena Ayla bukanlah gadis bodoh. Namun Ayla sengaja mengikuti permainan Bella, walaupun Ayla harus mengorbankan kakinya sendiri dan Ayla pun merasa puas karena setidaknya kemarin walaupun cuek dan pura-pura tidak saling kenal. Namun Rian masih membantu Ayla. Jika tidak maka Ayla akan benar-benar kena tamparan dari Bella, bukan karena Ayla tidak bisa menangkap tangan Bella ketika ingin menamparnya. Namun jika berhadapan dengan Rian, disitulah kelemahan Ayla. Karena hanya Rian jugalah orang yang bisa membuat Ayla menagis. Hanya butuh waktu kurang lebih 20 menit. Ayla sudah tiba di parkiran kampus dan di sana sudah ada dua orang sahabat barunya, yaitu Amel dan Riri. Maaf, apa kalian berdua sudah lama? Tanya Ayla merasa tidak enak. Belum. Kami berdua juga baru sampai. Yang dijawab oleh Amel. Wah gila, kamu kenapa perasaan tambah cantik dari kemarin ay? Seru Riri yang sudah heboh. Apaan sih Ri? Memangnya aku bunglon bisa berubah-ubah? Ucap Ayla sambil tertawa. Beneran Ayla? Kok kamu nggak percayaan sih? Aku bener kan Mel? Ianya Riri kepada Amel, sedangkan yang ditanya hanya ikut mengangguk saja. Iya, aku percaya udah kan, sekarang ayo kita masuk. Ajak Ayla yang sudah berjalan lebih dulu. Tapi kamu punya rencana apa sih Ay? Bikin kita berdua penasaran aja tahu gak? Kesal Riri karena sebelum berangkat tadi Ayla sudah mengabari kedua sahabatnya lewat grup chat yang baru mereka bikin kemarin. Jika hari ini ingin membuat rencana untuk seseorang, ada deh,
Nanti aku kasih tahu. Ucap Ayla sambil tersenyum. Begitu tiba di depan kelas, mereka bertiga langsung masuk karena pelajaran pertama sebentar lagi akan dimulai. Bab 22. Akhirnya beres juga, sekarang ayo cerita Ai. Kamu mau merencanakan apa nih? Bikin aku gak konsentrasi aja pas dosen lagi jelasin. Desak Riri yang merasa sudah tidak sabar. Hari ini, aku berencana buat bales cewek yang sudah bikin kaki aku luka kemarin. Jelas Ayla agar kedua sahabatnya tidak bertanya lagi. Cewek? Yang mana nih? Jangan bilang kalau kamu mau bales tuh cabe-cabean ya Ayla sayang. Ujar Amel mulai meras khawatir. Emang iya? Ucap Ayla dengan santai. Aduh, lebih baik gak usah deh Ai. Gimana kalau dia langsung ngadu sama Kak Rian yang ganteng tapi bisa bikin kita beku itu, bisa-bisa kamu dikeluarkan dari sini. Cegah Riri dan Amel. Kalian gak usah khawatir, nanti pas di kantin kalian jangan kaget dan jangan ikut campur ya, aku gak mau jika dia sampai mengganggu kalian berdua, aku cuma mau memberikan dia sedikit pelajaran aja. Kalau gitu aku ikut gimana kamu buat ngasih pelajaran pada cabe-cabean aja deh Ai, ada bagusnya juga sih, biar dia gak semena-mena terus. Tapi kamu harus berhati-hati ya, kita berdua hanya takut terjadi sesuatu aja sama kamu. Ucar Riri sambil mengelus pundak Ayla. Mendengar ucapan kedua sahabatnya, Ayla langsung memeluk mereka berdua. Terima kasih ya. Aku beruntung banget bisa bertemu kalian berdua di sini. Kata Ayla dengan tulus. Riri dan Amel pun hanya tersenyum mendengarnya. Udah Mel biarin aja Ayla bales perbuatan tuh cabe-cabean, lagian belum ada yang berani baleskan selama ini. Karena dia selalu bersembunyi di belakang statusnya yang menjadi kekasih Kak Rian, sama jabatan bokapnya yang menjadi wali kota. Cegah Riri kepada Amel. Ya juga sih, kamu benar banget Ri. Ucap Amel membenarkan perkataan sahabatnya itu. Kalau gitu sekarang ayo kita ke kantin, pasti mereka lagi di sana. Aku dengar tadi anak-anak pada ngomong katanya Kak Rian gak masuk hari ini. Ajak Riri tidak sabar. Berarti kalau Rian gak masuk, Kak Nando sama Kak Andre juga pasti gak datang dong. Jawab Amel. Mau datang juga gak apa-apa, kalian tenang saja, tidak ajan terjadi apa-apa sama aku. Ucap Ayla yang tetap masih tenang, padahal kedua sahabatnya sudah merasa khawatir. Aku jadi penasaran, kira-kira hari ini Bella diem aja, apa mau bikin masalah lagi sama kamu ya Ai? Kalau masih gangguin kamu langsung sikat aja, kita berdua ada di belakang kamu. Seru Riri sedikit bercanda. Tapi sepertinya Bella gak suka banget sama kamu Ai, padahal kalian belum saling kenalkan, apa mungkin dia takut tersinggung sama kamu ya, tebak Amel. Entahlah, aku juga gak tahu kenapa dia gak suka sama aku, mungkin dia takut jika Rian menjadi milik aku selamanya. Ucap Ayla tanpa sadar. Maksudnya milik gimana nih? Sahut Riri cepat, yang mendengar Ayla berkata miliknya selamanya. Bukan apa-apa, ayo. Ajak Ayla mempercepat langkahnya, agar Riri tidak bertanya lagi. Setibanya Ayla dan kedua sahabatnya, anak-anak yang berada di dalam kantin mulai riuh, terutama murid laki-laki, karena berita adanya mahasiswi baru yang cantik dan ramah, itu sedang menjadi trending topik terbaru, entah itu para kaum laki-laki, ataupun perempuan. Yang biasanya banyak murid laki-laki yang tidak mau datang ke kantin ini, dengan alasan bosan, namun berbeda untuk hari ini. Hampir semua cowok yang boleh dibilang masih populer juga, meski berbeda jauh dari Rian dan kedua sahabatnya. Namun, mereka masih dari kalangan atas juga, malah dengan sengaja sudah menunggu dari tadi. Hai, boleh kenalan? Sapa seorang laki-laki yang memberanikan dirinya untuk menyapa Ayla. Kenalin nama gue Anton, gue anak jurusan manajemen.
Ucapnya sambil mengulurkan tangan. Hai juga kak, nama aku Ayla. Sambut Ayla ramah. Nama yang cantik, sama seperti orangnya, pantas banyak anak-anak yang memuji kamu. Anton ternyata mereka benar. Puji Anton. Kakak bisa saja semua perempuan tentu saja cantik. Jawab Ayla yang merendah. Kalau begitu, kami permisi dulu Kak Anton. Pamit Ayla dan kedua sahabatnya. Ya baiklah, tapi kita boleh berteman kan? Tanya Anton memastikan untuk bisa lebih dekat dengan Ayla. Tentu saja boleh. Ucap Ayla singkat. Lalu, Ayla dan kedua sahabatnya langsung duduk di meja yang kosong. Kebetulan masih tidak jauh dari meja tempat Bella dan ketiga sahabatnya juga. Apabila kekasihnya tidak datang, maka Bella akan bersama kedua sahabatnya. Semua pujian dari mahasiswa-mahasiswi yang berada di kantin. Bella pun mendengar semuanya, dan hal tersebut membuat Bella bertambah murka, karena biasanya dialah yang selalu mereka puji, tapi sekarang mereka melihatnya malah biasa-biasa saja. Begitu melihat Ayla sudah duduk di mejanya, Bella langsung berdiri dan mengambil minuman jus jeruk yang berada di mejanya. Niat hati ingin membuat Ayla malu. Namun siapa sangka, jika Bella sendiri yang terjatuh, dan jus yang dia bawa malah mengenai bajunya sendiri. Sorry, aku memang sengaja. Salah, maksudnya aku gak sengaja. Ucap Ayla yang seakan dia memang tidak bersalah. Lalu Bella berdiri dan langsung marah. Apa Iyo bilang? Tidak sengaja. Bukannya Iyo sengaja pura-pura berdiri, lalu menyodorkan kaki lo keluar. Sergah Bella yang sudah bertambah marah. Iya kamu bener banget, aku belajar dari kamu loh, bagaimana caranya menyambut orang yang belum kita kenal. Sahut Ayla tersenyum penuh arti. Elo, tunjuk Bella, lalu Bella sudah mengangkat tangannya ingin menamparkan Ayla. Namun Ayla lebih dulu menangkap tangan Bella lalu menghempaskannya dengan kasar. Bella Sanjaya. Aku tidak mengenal kamu sebelumnya, dan tidak ada masalah dengan kamu juga, tapi kamu sepertinya sangat membenciku. Aku peringatkan, kamu jangan pernah mengusikku lagi, karena jika itu sampai terjadi, maka jangan pernah salahkan aku, bila aku akan berlaku kasar kepadamu. Dan akan aku pastikan kamu akan ditendang dari Universitas Erlangga hari itu juga, jadi sebelum bertindak aku harap, kamu memikirkannya. Ucap Ayla dengan tegas dan sedikit mendorong Bella sampai terhuyung ke belakang. Bab 23. Setelah kejadian di kantin kampus, mendengar ancaman dari Ayla yang mengancam dirinya, Bella langsung pergi begitu saja. Karena sudah ditarik oleh Eka dan Cici D-nya sendiri. Karena merasa malu, Bella pun mau tak mau mengikuti mereka berdua, padahal sebelumnya tidak ada satu orang pun yang berani membantah atau berurusan dengan Bella. Mereka tidak berani bukan karena Bella anak dari wali kota. Namun, karena Bella adalah kekasih dari Rian Erlangga, bukan cuma karena mereka yang bersekolah di Universitas Erlangga saja, tetapi perusahaan orang tua mereka pun, untuk bisa selalu maju harus bernaung di bawah perusahaan Erlangga Group. Karena semua orang taunya, jika Bella adalah calon menantu dari keluarga Erlangga. Brak! Brongsek, baru kali ini ada yang berani sama gue. Lo pikir, Iyo siapa Ayla? Lo belum tahu siapa gue. Dasar kurang ajar, kalian berdua juga bukannya bantuin gue, ini malah narik ngajak gue pergi dari sana. Maki Bella bertambah kesal kepada kedua sahabatnya juga. Bella, udah deh, menurut gue lo gak usah cari gara-gara lagi sama anak baru itu, kayaknya dia bukan cewek sembarangan juga. Lo lihat aja semua pakaian yang dia pakai adalah barang bermerek, dan dia bahkan pakai mobil yang edisi terbatas, jadi sudah bisa ditebakkan, jika dia bukan orang sembarangan. Kita juga belum tahu siapa dia sebenarnya, yang penting kan dia nggak gangguin Rian.
Ucap Cici mengingatkan sahabatnya itu. Teman kalian berdua itu gue atau dia? Kenapa kalian malah belain dia bukan gue? Jawab Bella bertambah kesal. Bel, kita gak belayan siapa-siapa, kita ini sahabat, gue cuma gak mau kalau lo kena masalah, selama ini gak ada satupun yang berani sama lo kan. Tapi hari ini, lo yang tadinya mau buat dia malu, tapi malah lo sendiri yang dipermalukan. Serga Eka yang ikut memperigati Bella. Pokoknya gue nggak peduli, gue adalah Arabella Sanjaya, nggak akan ada yang bisa ngalahin gue. Setelah mengatakan itu, Bella langsung pergi meninggalkan kedua sahabatnya yang masih berada di toilet wanita. Gue heran deh sama Bella, kenapa sih dia hobi banget cari masalah sama orang? Ucap Cici sambil melihat kepergian Bella. Udah gak usah dipikirin, nanti kalau dia udah marahannya juga balik ke kita lagi. Seru Eka yang tidak mau ambil pusing masalah Bella. Sementara itu, di sebuah restoran mewah, ada seorang pemuda tampan yang sedang menunggu rekan kerjanya bersama asistennya. Selamat siang Tuan Vino. Apa Anda sudah lama menunggu? Sapa Aldi, sekretaris Rian sekaligus tangan kanan bagi keluarga Heri Erlangga. Selamat siang juga Pak Aldi, saya juga baru datang, mari silahkan duduk. Sambut Vino ramah. Tuan Vino jangan memanggil saya Pak, rasanya tidak pantas, baik tidak saja saya sekretaris Aldi. Baiklah, kalau begitu sekretaris Aldi, tapi, apa pimpinan dari Erlangga Group tidak jadi datang? Kenapa Anda datang sendirian? Tanya Vino yang melihat jika Aldi datang sendirian. Jadi, cuma tuan muda kami lagi ke toilet sebentar. Sahut Aldi menjelaskan. Tak lama berselang Rian pun datang. Selamat siang, maaf membuat kalian menunggu. Ucap Rian dengan sopan. Tidak apa-apa, silahkan duduk, Tuan. Seru Vino yang belum mengetahui nama anak dari rekan kerjanya. Rian, nama saya Rian Erlangga. Rian yang mengerti jika mereka belum berkenalan. Kalau begitu perkenalkan saya Vino, ternyata Anda sangat tampan Tuan Rian, pasti istri Anda sangat bahagia dan mencintai Anda, karena saya sebagai lelaki saja sangat kagum dengan Anda, apalagi seorang wanita. Puji Vino yang mengagumi rekan bisnisnya. Mendengar ucapan dari rekan kerjanya membuat Rian terkejut, pasalnya selain keluarga, hanya Aldi dan pengelola kampus saja yang mengetahuinya. Anda tidak perlu terkejut seperti itu, saya tahu dari Tuan Heri ayah Anda, kata beliau dia juga punya menantu yang pindahan dari universitas orang tua saya. Ucap Vino yang melihat jika Rian sempat terkejut, mendengar pertanyaan tadi. Mendengar penuturan Vino, barulah Rian merasa lega. Baiklah kalau begitu, apa kita sudah bisa membahas pekerjaan sekarang? Tanya Rian yang sudah tidak ingin membahas masalah pribadi lagi. Ya silahkan sekretaris Aldi, nanti poin-poinnya biar asisten saya yang jelaskan. Vino langsung mempersilahkan untuk memulai pekerjaan mereka. Sambil mendengarkan apa yang dibahas Aldi dan rekannya, pikiran Rian pun sedang mengingat-ingat sesuatu. Rasanya, aku pernah melihat Tuan Vino, tapi di mana ya? Apa hanya pikiranku saja, lagian setiap hari juga aku bertemu dengan banyak orang. Ucap Rian di dalam hatinya, sambil memperhatikan Vino sekali-kali. Bagaimana Tuan Muda? Apa Anda sudah mengambil keputusannya? Lamunan Rian pun berakhir karena mendengar suara dari Aldi. Ya baiklah aku setuju, mana yang harus aku tanda tangani, sisanya nanti kamu suruh Emi mengurusnya. Seru Rian yang langsung menandatangani beberapa proposal. Setelah menandatangani kesepakatan untuk melanjutkan kerjasama mereka, Rian pun lebih dulu pergi dan meninggalkan Aldi dan bersama Vino, karena dia masih ada beberapa pertemuan di perusahaan Erlangga. Bab 24. Di rumah. Ayla sedang istirahat di atas tempat tidur,
karena sehabis pulang dari kampus tadi, Ayla mampir dulu ke rumah bundanya. Rian pulang malam gak ya? Ini sudah jam 5 lebih, tapi Rian tidak memberi kabar juga. Jika aku tidak memasak takutnya Rian malah pulang cepat. Apa aku telpon saja ya, tapi nanti jika aku mengganggunya bagaimana? Ayla yang bertanya-tanya, pada dirinya sendiri. Tapi, sudahlah jika belum mencobanya, maka aku tidak akan tahu. Akhirnya Ayla memutuskan untuk menelpon Rian. Tut, tut. Setelah bunyi berdering beberapa kali, barulah teleponnya diangkat, dan yang mengangkatnya pun bukanlah Rian, melainkan Aldi, sekretarisnya. Rian, halo selamat sore Nona muda, apa ada yang bisa saya bantu? Sapa sekretaris Aldi dengan sopan. Ayla, iya selamat sore juga sekretaris Aldi, aku tidak membutuhkan apapun, hanya ingin menanyakan apakah Rian masih berada di perusahaan. Tanya Ayla merasa tidak enak, karena yang mengangkat panggilan darinya malah Aldi, bukannya Rian sendiri. Rian, iya benar, Tuan Muda masih berada di perusahaan, dan sekarang sedang ada pertemuan di ruang rapat, apa Nona Muda membutuhkan sesuatu? Seru sekretaris Aldi yang mengulangi pertanyaan yang serupa. Ayla, tidak, aku hanya ingin tahu nanti malam dia akan makan malam di rumah atau tidak. Rian, kalau begitu, Nona Muda tunggulah sebentar, tolong jangan dimatikan dulu. Setelahnya, sekretaris Aldi langsung menghampiri Rian, dan membisikkan sesuatu di telinganya. Meskipun Rian sedang sibuk, maka Aldi tetap akan memberi kabar apapun itu, jika sudah bersangkutan dengan Nona Mudanya. Karena itu semua merupakan perintah dari Tuan Besar. Heri Erlangga langsung. Begitu mendengar apa yang Aldi katakan, Rian langsung berdiri dan mengambil alih telepon genggamnya. Maaf, rapatnya akan dilanjutkan oleh sekretaris Aldi, saya ada keperluan sebentar. Tak menunggu jawaban dari orang-orang yang berada di sana, Rian pun langsung berlalu keluar dan langsung kembali ke ruang kerjanya. Rian, iya halo, ada apa? Apa kamu membutuhkan sesuatu? Tanya Rian, yang ikut menggulangi pertanyaan seperti sekretaris Aldi tadi. Mendengar suara dan pertanyaan Rian yang beruntun, Ayla tersenyum. Ayla, bertanyanya satu-satu dulu, aku bingung menjawabnya, mana yang harus aku jawab lebih dulu? Rian, yang mana saja dulu, karena kamu sudah berani mengganggu aku yang sedang bekerja. Ternyata punya istri itu begini rasanya, bisa membuat seseorang meninggalkan pekerjaan hanya karena mendapat telepon dari istrinya. Keluh Rian. Ayla, maafkan aku. Karena sudah mengganggu, tadi aku sudah bilang pada Aldi, tidak usah mengganggumu bila sedang sibuk. Kata Ayla yang merasa bersalah. Rian, sudahlah tidak apa-apa, untung saja kamu menelponku, aku juga sudah sangat lelah. Jika tidak, bisa dipastikan jika aku akan keluar jam 8 nanti malam, dan sekarang katakan ada apa? Ucap Rian sambil kembali bertanya. Ayla, apa kamu akan pulang malam dan malam di kantor? Tanya Ayla ragu-ragu. Rian, menurutmu, setelah aku diganggu istriku, apa masih akan kembali ke ruangan rapat? Aku akan pulang sekarang, tunggu saja di rumah. Sambil mengatakannya, Rian pun sudah mengambil kunci mobil yang berada di atas meja kebesarannya. Mendengar jawaban Rian, Ayla pun tersenyum lebar. Ayla, baiklah hati-hati di jalan, aku akan menunggumu. Teleponnya pun langsung dimatikan. Rian, aku tahu, kalau kamu adalah laki-laki yang baik, aku harap sebelum 1 tahun kamu bisa merubah kesepakatan kita. Ayla berucap di dalam hatinya. Lalu Ayla masuk ke kamar mandi dan membasuh mukanya, setelahnya Ayla langsung turun ke lantai bawah, karena Rian sudah mengatakan akan segera pulang. Ayla mengambil bahan-bahan yang akan dia masak. Lalu mulai mengerjakannya satu persatu,
Meskipun Ayla anak orang kaya, namun Ayla sudah diajarkan cara mengerjakan pekerjaan rumah sambil masih kecil oleh bundanya. Karena Ayla selalu membantu bunda maupun neneknya memasak. Tak lama suara drum mobil pun berhenti di parkiran rumah minimalis mereka, dan sudah dipastikan jika itu adalah Rian. Namun Ayla tetap melanjutkan pekerjaannya karena tanggung apabila ditinggalkan untuk membuka pintu. Terdengar jika pintu terbuka, pertanda jika Rian sudah masuk. Melihat tak ada Ayla di ruang tengah, Rian pun langsung menghampiri istrinya yang berada di dapur. "Kamu sudah sampai," sapa Ayla sambil menyalami tangan Rian. Jawab Rian singkat. "Mandilah dulu, aku masih memasak, sepertinya kamu sangat lelah, nanti jika sudah siap aku akan kembali ke kamar," tita Ayla. Namun Rian malah menarik bangku dan duduk di sana. "Aku akan di sini saja dan akan menemanimu di sini," tolak Rian yang sudah duduk. Ayla tak banyak bicara dan kembali melanjutkan pekerjaannya, karena Ayla tidak suka yang mudah malah dibikin susah. Selama Ayla memasak, Rian selalu memperhatikan pergerakannya. Ternyata papa sama mama benar, jika Ayla gadis yang baik. Ayla juga tidak manja meskipun terlahir dari keluarga kaya. "Andai saja aku belum mengenal Bella, mungkin aku akan jatuh cinta padanya," ucap Rian di dalam hatinya. Bab 25. Merasa ada yang memperhatikan. Ayla pun menoleh ke arah Rian. "Rian, kenapa kamu melihatku? Apa ada yang aneh?" tanya Ayla merasa heran. "Ada, kamu diam saja biar aku lihat dulu." Lalu Rian berdiri dan menghampiri Ayla yang masih berdiri di dekat meja wastafel, melihat Rian yang terus mendekat. Ayla pun berjalan mundur sampai dia tidak bisa kemana-mana lagi. Rian. Mangnya ada apa di wajahku? Kamu tunjuk saja, biar aku ambil sendiri," seru Ayla terbata-bata karena merasa gugup. Melihat kegugupan Ayla, malah membuat Rian iseng dan ingin mengerjainya. Ada apa dengan wajahku? Kamu cukup berdiri saja, tidak perlu sampai seperti ini. Dan tolong katakan ada apa dengan wajahku?" Ayla kembali bertanya. "Kenapa? Apa salahnya sampai seperti ini? Aku hanya lagi memperhatikan bisbir yang sudah berani mengganggu pekerjaanku tadi sore. Ternyata jika diperhatikan dari dekat seperti ini, bisbir kamu soksi juga," ujar Rian sambil tersenyum, karena sudah berhasil membuat Ayla salah tingkah. "Tapi kenapa kamu jadi gugup? Dan kenapa dengan pipimu? Apa terkena cabai makanya sampai memerah seperti ini?" ejek Rian sambil berlalu. Mendengar ucapan Rian, barulah Ayla sadar jika dia sedang dikerjai. Jerit Ayla yang merasa kesal bercampur malu sendiri, namun Rian sudah lebih dulu berlari menaiki tangga sambil tertawa. Karena tidak terima sudah dikerjai, Ayla pun balik mengejar Rian ke lantai atas. Karena memang pekerjaannya sudah selesai juga. Tahu jika Ayla mengejarnya, Rian pun langsung ke kamar mandi, setelah lebih dulu menaruh tas dan jasnya. Bukannya Rian takut pada Ayla, tetapi Rian takut tidak bisa menahan dirinya untuk mencicipi bisbir Rangnum yang masih berwarna merah muda alami itu, dan bisa dipastikan jika bisbir Ayla belum ada yang mencicipinya. Sial. Niat gue pengen ngerjain Ayla, tapi kenapa malah gue yang gak bisa ngontrol diri gue sendiri? Rutuk Rian di dalam kamar mandi, sambil berusaha menidurkan kembali sesuatu yang sudah berdiri di bawah sono. Begitu Ayla masuk ke kamar, ternyata Rian sudah berada di dalam kamar mandi, karena ada suara air yang bergemericik dari dalam. Ayla, kenapa kamu mudah sekali dikerjain oleh Rian, jadinya malu sendiri kan?" ucap Ayla yang merasa malu. Tak berbeda jauh dari Rian. Ayla pun juga merutuki kebodohannya karena mudah terbawa oleh suasana. Lalu Ayla berjalan ke arah lemari pakaian,
dan langsung mengambil baju untuk disiapkan setelah Ryan selesai mandi nanti. Setelah semuanya siap, maka Ayla akan seperti biasa pasti menghindar, untuk bertemu dengan Ryan yang baru saja keluar dari kamar mandi. Beberapa menit kemudian, Ryan sudah keluar dari kamar mandi dan mengambil bajunya yang sudah disiapkan oleh Ayla. Ceklek. Suara pintu yang dibuka oleh Ayla dari luar. "Kamu sudah selesai?" tanyanya kepada Ryan. "Sudah, kamu mandilah, aku akan menunggumu di sini," suruh Ryan, agar Ayla membersihkan dirinya dulu, baru setelah itu mereka makan malamnya. Baiklah. Aku mandi dulu," ucap Ayla. Lalu Ayla mengambil baju gantinya terlebih dahulu sebelum masuk ke kamar mandi. Sewaktu Ayla masih berada di kamar mandi, telepon genggam milik Ayla berdering, lalu Ryan melihat dan ternyata ada sebuah pesan dari sahabat Ayla yaitu Sari, yang berada di kota A. Ryan pun tidak membuka pesan tersebut, dan malah sebaliknya Ryan membuka akun sosial media milik Ayla. "Gue penasaran nama sosial media Ayla apa sih? Kenapa gue cari-cari dari kemarin gak ketemu juga?" Ryan berbicara sendiri, sambil terus mengotak-atik handphone milik Ayla. Ternyata dia tidak memakai nama aslinya, pantas saja tidak ketemu dari kemarin. "Gue cuma penasaran cowoknya seperti apa sih, kenapa dia tidak pernah cerita sama gue?" ucap Ryan kembali. Setelah membuka akun milik Ayla, Ryan langsung mengikuti dan buru-buru meletakkan kembali handphone milik Ayla di tempat di mana tadi Ayla menaruhnya, yaitu di atas meja yang berada di samping tempat tidur mereka. Tak berselang lama, Ayla sudah keluar dari dalam kamar mandi, dan langsung berjalan melewati Ryan. Lalu Ayla duduk di kursi depan meja rias sambil mengeringkan rambutnya. "Sepertinya ada yang mengirimu pesan, tapi aku tidak membukanya." Mendengar suara Ryan, Ayla pun menoleh ke arah handphone miliknya, dan bertanya. "Siapa?" tanya Ayla singkat. "Namanya Sari." "Oh, Sari. Itu sahabatku yang berada di kota A," jawab Ayla yang kembali melanjutkan kegiatannya. Setelah sunyi beberapa menit, Ryan mulai memecahkan keheningan di antara mereka berdua. Apa aku boleh bertanya sesuatu?" tanya Ryan. Tanyakan saja," ucap Ayla yang terus melanjutkan menyisir rambutnya lagi. "Apa setelah kita bercerai nanti, kamu akan kembali ke kota A dan akan menikah dengan orang yang kamu cintai?" Dek. Mendengar pertanyaan Ryan, jantung Ayla bagaikan tertusuk ribuan jarum, namun Ayla masih bisa menguasai dirinya, agar tidak terlihat lemah di depan Ryan. "Ya, tentu aku akan kembali di mana asal tempat aku berada sebelumnya," sahut Ayla lirih. "Kenapa kamu harus kembali ke kota A lagi? Sedangkan kedua orang tuamu berada di sini, begitupun dengan semua aset milik ayahmu," ucap Ryan yang merasa gusar mendengar jawaban Ayla. "Karena nenek dan kakekku berada di sana, aku sangat menyayangi mereka berdua, sedangkan masalah aset ayahku, aku tidak pernah tertarik. Lagian aku juga memiliki seorang adik laki-laki di sini. Aku yakin, jika Paro pasti bisa mengurus semuanya," ucap Ayla yang benar-benar merasa yakin dengan keputusannya, yang akan pindah ke kota A. "Lalu, apa kamu akan menikah dengan laki-laki yang kamu cintai?" Ryan yang semakin ingin tahu kehidupan pribadi istrinya. "Tidak," jawab Ayla singkat. "Kenapa tidak?" "Karena laki-laki yang aku cintai, sudah mencintai wanita lain." Ayla yang sudah mulai merasakan sesak di dadanya. "Apa karena itu makanya kamu akan kembali ke kota A lagi? Apa karena dia tinggal di sana?" "Tidak juga, dia bukan berasal dari kota A, tapi dia juga tinggal di kota ini," jelas Ayla. "Siapa dia? Apa aku mengenalnya?" Ryan yang semakin dibuat penasaran. "Ya, tentu saja kamu mengenalnya," seru Ayla tersenyum getir. "Ayo katakan kepadaku, siapa laki-laki bodoh itu yang telah menolak wanita sebaik dirimu?"
Kesal Rian sendiri, bila memikirkan lelaki bodoh yang dicintainya istrinya itu. Mendengar ucapan Rian, Ayla hanya tambah tersenyum. Kamu tidak perlu tahu, suatu saat nanti jika waktunya sudah tiba maka kamu akan mengetahuinya sendiri. Ucap Ayla yang sudah berjalan keluar dari kamar mereka.